Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Nurul Istiqomah MPD selaku dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran IPS. Perkenalkan di sini saya Muhammad Arif sebagai moderator dari kelompok 2. Sebelum memulai presentasi saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri Muhammad Arif, yang kedua ada Muhammad Alvito Gafardan, lalu yang ketiga ada Robi, yang keempat ada Roro Ayu Sri Arimbi. Untuk pembahasan yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu, yaitu tentang profil guru, yaitu Dr. Anda Sutami. Beliau ini sebagai guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan wakil kepala sekolah bidang humas di SMP Negeri 17 Bekasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Alvito. Pada Alvito dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang pertanyaan terkait bagaimana kurikulum Merdeka diimplementasikan terutama pada bagian perencanaan pembelajaran. Kurikulum Merdeka ini ditindaklanjuti dengan implementasi kurikulum Merdeka yang ditunjukkan kepada Bapak atau Ibu Guru dengan tujuan dapat mengubah karakter siswa-siswi yang disesuaikan dengan kodrat zaman. Ciri pokok kurikulum Merdeka yaitu yang pertama berbasis proyek dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi yang esensial. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas bagi guru dan siswa. Kemudian terkait bagaimana guru melakukan perencanaan pembelajaran. Susunan rencana pembelajaran kurikulum Merdeka yang berada di SMPN 17 Bekasi, yaitu yang pertama ada kalender pendidikan, kemudian program tahunan atau perhitungan dari minggu efektif. Yang ketiga adalah program semester, yang keempat capaian pembelajaran, yang kelima alur tujuan pembelajaran, yang keenam tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah memiliki modul ajar. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Alvito atas penjelasan materinya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Robi. Pada Robi dipersilakan. Eh, Baik, terima kasih Arif atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu modul ajar. Nah, modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil belajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid. Dalam menggunakan modul ajar, guru memiliki kemerdekaan untuk yang pertama memiliki atau memodifikasi modul ajar yang disediakan pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik murid. Yang kedua, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Nah, selanjutnya di sini adalah ada contoh modul ajar yang diberikan oleh Ibu Sutami. Nah, di sini Ibu Sutami mengasih contoh kelas 8. Nah, yang pertama itu ada fase CV dan domain CV. Nah, di sini ada memahami hubungan antara kondisi geografi Nusantara terhadap perkembangan kebencanaan budaya. Nah, di sini juga ada struktur atau berstruktur ya. Di sini ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada konsep utama, pertanyaan inti, materi persyaratan, dan profil Pancasila. Ke bawahnya Arif. Nah, seterusnya di sini juga ada kata kunci. Nah, di sini ada beberapa bentuk pedag- perdagangan, keunggulan mutlak, keunggulan komparatif, dan sebagainya. Nah, ada juga fasilitas yang diberikan, media yang diberikan oleh guru berbentuk presentasi, PPT atau makalah. Nah, di sini ada modifikasi lingkungan yang berhubungan dengan ruang kelas. Nah, di sini juga ada info tambahan. Info tambahan itu diberikan oleh guru mengenai pembelajaran dan target peserta didik dan jumlah siswa. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Robi, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ini eh, untuk penyampaian materi selanjutnya yaitu kembali dibawakan oleh saya, yaitu tentang prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama itu ada analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidik.
Lalu yang kedua ada identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Lalu yang keempat ada menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Lalu yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mengevaluasi dan tindak lanjut. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Roro. Roro, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana kendala dari siswa, guru, ataupun sekolah, mengingat kurikulum Merdeka ini baru diterapkan di SMP 17 Kota Bekasi. Nah, kurikulum Merdeka ini baru diterapkan pada kelas 7 dan 8, dan tentunya pasti ada kendala yang dihadapi bagi guru maupun siswa. Nah, pertama di sini kendala bagi guru adalah dalam kurikulum Merdeka sebagai kodrat zaman, di mana saat ini disebut zaman milenial dan pembelajaran yang berbasis IT. Di satu sisi, masih ada guru yang kurang mumpuni dalam penggunaan gadget. Selain itu, banyak guru yang belum paham juga untuk proses penyusunan program pembelajaran yang benar atau yang baku. Nah, yang kendala yang kedua di sini ada bagi siswa, terutama sarana dan prasarana, di mana gadget yang digunakan dalam proses pembelajaran terkadang tidak dapat mendukung gitu. Kemudian siswa yang tidak mampu secara ekonomi merasa keberatan untuk bisa membeli gadget. Dan yang terakhir, kendalanya ada kendala bagi sekolah sendiri, di mana siswa SMP Negeri 17 berjumlah lebih dari 1.400 siswa yang memiliki 32 kelas. Nah, di mana dengan kurikulum Merdeka yang berbasis IT tersebut, tentunya harus dilengkapi dengan sarana sebagai pendukungnya. Sarananya seperti komputer, laptop, infocus, dan WiFi. Namun dari demikian SMP 17 tetap berupaya untuk melengkapinya. Baik, saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Roro atas penjelasannya. Nah, ini terakhir ada sesi dokumentasi yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, slide dokumentasi ini menjadi akhir dari presentasi kelompok 2. Untuk menutupnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.